Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Februarisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengantar akuntansi 1 dengan materi Accounting and Action. Untuk yang pertama itu pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang identifikasi, mencatat, dan menginformasikan kejadian-kejadian ekonomi dari suatu perusahaan atau organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau biasa yang kita sebut dengan pengguna laporan keuangan sebagai bahan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif dan mengambil keputusan atau kesimpulan. Selanjutnya, dalam proses akuntansi yang pertama itu ada yang namanya identifikasi. Nah, dalam proses ini kita memilih kejadian-kejadian ekonomi yang relevan dengan bisnis yang dijalankan atau biasa dengan transaksi. Itu ada dalam proses ini kita mencatat kejadian-kejadian ekonomi secara kronologis atau berdasarkan urutan tanggal dan mempunyai nilai uang. Lalu namanya communication. Nah, pada proses ini kita mengomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pengguna atau user. Selanjutnya terdapat 2 pengguna data akuntansi. Yang pertama itu ada user. Nah, pengguna informasi akuntansi adalah hubungan langsung suatu perusahaan setiap harinya. Itu bagaimana yang menggunakan informasi untuk evaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi untuk mengambil keputusan penting dan tindakan yang meningkatkan kinerja bisnis dalam hal profitabilitas, posisi keuangan, dan arus kas. Lalu ada yang namanya pemilik atau owner yang menginvestasikan modal untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan utama untuk memperoleh hasil. Selanjutnya itu karyawan yang membutuhkan informasi keuangan dari perusahaan sebagai pertimbangan baginya dalam kontrak kerja yang akan dijalaninya. Lalu selanjutnya pengguna kedua itu ada external user. Nah, external user ini merupakan individu atau kelompok yang ada di luar perusahaan yang ingin mengetahui tentang informasi keuangan perusahaan untuk tujuan tertentu. Contohnya itu investor. Nah, para investor menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan apakah memegang, menambah, atau mengurangi investasi mereka. Selanjutnya, kreditur. Nah, kreditur ini adalah yang menyediakan modal bagi organisasi. Contohnya itu memberi pinjaman termasuk utang di perusahaan, bank, dan lembaga keuangan lainnya yang memberikan pinjaman. Selanjutnya ada pemasok atau biasa yang kita kenal dengan supplier. Nah, pemasok ini sama seperti pemberi pinjaman. Pemasok merupakan salah satu informasi untuk menilai kelayakan kredit pelanggan sebelum barang dan jasa secara kredit. Lalu selanjutnya ada yang namanya instansi pemerintah. Instansi pemerintah ini memastikan bahwa apabila pemakaian informasi akuntansi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu selanjutnya prinsip pengukuran atau reference principles. Yang pertama itu ada yang namanya historical cost principle. Nah, prinsip ini adalah prinsip akuntansi di mana perusahaan aset sesuai dengan cost atau harga perolehannya. Selanjutnya ada fair value principle. Artinya, prinsip akuntansi di mana aset dan liability atau kewajiban harus dilakukan sesuai dengan nilai wajarnya atau harga pasar. Selanjutnya, memilih prinsip pengukuran atau selecting measurement principle. Yang pertama itu ada relevance yang artinya informasi keuangan mampu mempengaruhi dalam keputusan. Yang kedua, representation yang artinya angka dan deskripsi contoh apa yang terjadi atau aktual. Lalu selanjutnya asumsi-asumsi atau assumptions. Yang pertama ada monetary unit assumptions yang artinya akuntansi
ada perusahaan hanya mencatat transaksi-transaksi yang memiliki nilai uang. Yang kedua, economic activity assumptions. Ini merupakan aktivitas suatu unit usaha berbeda, terpisah dari aktivitas pemiliknya dan unit usaha lainnya. Selanjutnya ada time period. Nah, biasanya periode akuntansi dibagi. Tentuan periode itu bisa berdasarkan fiscal year dan bisa juga berdasarkan calendar year. Lalu selanjutnya ada going concern, yang artinya perusahaan optimis bahwa usahanya akan terus berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah hubungan antara harta, hutang, dan modal dari suatu perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal dua akun perusahaan. Lalu persamaan dasar akuntansi ini mempunyai rumus, yaitu sama dengan ya equity. Nah, aset kapasitas atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang mempunyai nilai ekonomis untuk menjalankan kegiatan usahanya serta dapat memberikan manfaat di masa akan mendatang. Lalu di sini ada contoh akun aset, ada cash, account receivable, suppliers, equipment, accumulated depreciation equipment, insurance, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua yang biasa kita sebut dengan hutang. Nah, liabilities ini adalah kewajiban kekayaan yang berasal dari pihak pinjaman pihak luar seperti bank yang nantinya harus kita bayar atau kita penuhi di masa yang akan datang. Lalu di sini ada contoh akun liabilities, ada account payable, ada not payable, dan ada salary and wages payable. Dan masih banyak contoh akun liability-nya. Lalu ada equity. Equity atau modal adalah kekayaan atau modal yang berasal dari investasi milik perusahaan atau pihak lain untuk menjalankan kegiatan usahanya. Lalu contoh equity itu ada share capital ordinary, retained earnings, dividend, income summary, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, nah dalam equity terdapat dua komponen, yaitu share capital ordinary ditambah dengan retained earnings. Lalu di dalam retained earnings itu terbagi menjadi 3 komponen lagi. Yang pertama ada revenues atau pendapatan, dikurangi dengan expenses atau beban-beban, lalu dikurangi dengan dividen. Nah, share capital ordinary adalah jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham untuk saham biasa yang mereka beli. Lalu ada yang namanya revenue atau pendapatan. Nah, pendapatan ini adalah kenaikan ekuitas kotor yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Pendapatan peningkatan pada aset. Selanjutnya, expense atau beban. Beban ini adalah biaya yang dikonsumsi atau digunakan perusahaan dalam proses untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, ada dividen. Nah, dividen ini merupakan distribusi uang tunai atau aset lainnya kepada pemegang saham karena mereka telah menginvestasikan modal mereka di perusahaan tersebut. Lalu dividen ini bukan termasuk dalam expense. Equity dapat mengalami perubahan karena adanya investasi dari para pemegang saham dan adanya pendapatan. Lalu equity dapat mengalami penurunan karena ada yang namanya dividen untuk para pemegang saham dan beban. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini merupakan proses berulang setiap periodenya. Dari kita melakukan identifikasi, mencatat, membuat laporan keuangan, hingga membuat jurnal penutupan. Di sini kita akan melakukan identifikasi transaksi
pada setiap kegiatan bisnis di perusahaan. Ini ada 3 kejadian yang harus diidentifikasi. Kejadian pertama, kita purchase komputer, artinya kita membeli komputer. Nah, apakah pembelian komputer ini membuat posisi keuangan di perusahaan mengalami perubahan? Karena kalau kita membeli komputer secara tunai, berarti aset kita mengalami pertambahan berupa equipment, lalu aset kita juga mengalami penurunan berupa cash karena kita membelinya secara tunai. Tapi kalau misalnya kita membelinya secara kredit, berarti liabilities bertambah berupa account payable. Karena pembelian komputer ini membuat sisi keuangan perusahaan mengalami, berarti kejadian transaksi catat. Lalu selanjutnya kejadian kedua ini mendiskusikan desain produk pada potensial customer. Nah, untuk kejadian posisi keuangan perusahaan mengalami perubahan karena ini kita baru mendiskusikan saja, belum terjadi kegiatan penjualan atau pembelian. Di sini kejadian yang kedua tidak membuat posisi keuangan mengalami perubahan sehingga tidak lalu selanjutnya kita membayar sewa. Karena di sini kita membayar sewa pasti aset kita mengalami penurunan berupa cash. Berarti di sini posisi keuangan di perusahaan mengalami perubahan sehingga perlu kita catat. Seperti itu untuk melakukan identifikasi. Lalu selanjutnya di sini ada untuk soal itu pada 1 Juli 2021 memberikan sertifikat hukum yang bernama Legal Service Ltd. Selama bulan pertama beroperasi terdapat transaksi-transaksi. Nah, di sini ada selanjutnya kita lakukan analisis untuk setiap transaksinya. Yang 1 Juli 2021 para pengusaha berinvestasi dalam berkas sebesar 1 juta karena berinvestasi dalam berkas berarti pertambahan. Lalu karena para pemegang sahamnya berinvestasi berarti perusahaan menerbitkan yang namanya dari sehingga di sini capital tambahan sebesar 10 juta. Lalu untuk jawaban persamaan dasar akuisisinya tanggal 1 Juli 2021 yaitu aset kami pakai sebesar 1 juta. Lalu untuk isinya equity mengalami dari capital sebesar 10 juta. Nah, di sini ada keterangannya menerbit. Jangan lupa ya kalau untuk akuntansi ini terutama pada persamaan dasar akuntansi itu kita harus rumusnya itu aset sama ditambah equity. Di sini ada 10 juta dan memiliki equity 10 juta. Jadi kiri itu sama memiliki 20 juta. Lalu selanjutnya transaksi untuk tanggal 4 Juli 2021 membeli peralatan atau equipment secara kredit. Karena membeli peralatan berarti lalu membelinya secara kredit juga pertambahan. Untuk jawaban persamaan dasar akuntansinya pertambahan berupa juta dan untuk sisi kanannya mengalami pertambahan account payable sebesar 1 juta. Lalu pada tanggal 4 Juli juga sama, sisinya harus sama. Selanjutnya, transaksi tanggal 12 Juli 2021
menerima cash dari pelanggan karena telah melakukan hukum sebesar 1.500.000. Karena kita menerima cash berarti lalu karena kita telah melakukan layanan jasa berarti di sini service mengalami. Lalu selanjutnya untuk tanggal 12 Juli 2021 adalah mengalami pertambahan cash sebesar 1.500.000. Lalu equity juga mengalami pertambahan di retained earnings revenue-nya tambahan juga sebesar 1 juta. Lalu selanjutnya transaksi tanggal 20 Juli 2021 meminjam uang cash dari bank berupa vessel atau notes payable sebesar 700.000. Meminjam uang sudah dipastikan pasti uang kita akan bertambah. Jadi ini pertambahan dan kita meminjamnya itu dari bank berupa vessel. Nah, berarti di sini notes payable kita mengalami pertambahan. Lalu untuk jawaban pertanyaan dasar pada tanggal 20 Juli 2021 aset mengalami pertambahan berupa cash sebesar 700.000. Dan pada sisi kanan debit 100.000. Lalu untuk tanggal 25 Juli 2021 telah dilaksanakan layanan hukum kepada pelanggan tetap dibayar sebesar 2 juta. Nah, di sini karena kita sudah melakukan layanan hukum kepada pelanggan tetap belum dibayar di account receivable kita juga mengalami tambahan. Lalu untuk jawaban pasangan dasar akuntansinya adalah pada tanggal 25 Juli 2021 aset mengalami pertambahan berupa account receivable sebesar juta. Equity juga mengalami pertambahan karena 2 juta. Lalu selanjutnya tanggal 30 Juli 2021 membayar uang kantor untuk bulan Juli sebesar 1.000. Di sini kan kita membayar uang sewa kantor sudah mengalami penurunan kurang. Lalu kita untuk bayar sewa kantor bulan Juli berarti masuk dalam bulan, sehingga di sini mengalami pertambahan mengalami penurunan atau berkurang. Lalu untuk akuntansinya pada tanggal 30 Juli 2021 aset mengalami pertambahan, aset mengalami penurunan berupa cash sebesar 800.000. Di sisi kanannya equity juga mengalami penurunan karena bertambahnya expense sebesar 800.000. Untuk pada tanggal 30 Juli 2021 membayar bulanan gaji karyawan sebesar 500.000, beban ikan 100.000 dan lain-lainnya sebesar 300.000. Untuk analisisnya membayar bulanan berarti kita mengalami penurunan sehingga kurang dan expense kita mengalami pertambahan akibatkan berkurang. Selanjutnya jawaban tanggal 30 Juli 2021 aset mengalami penurunan berupa cash 900.000 dan equity mengalami penurunan karena adanya pertambahan expenses sebesar 900.000 juga. Ini karena kita kurangkan satu-satu bebannya. Nah, setelah itu pada akhir semuanya untuk ini kita menghasilkan saldo sebesar 15.500. Lalu sisi kanannya liability kita juga menghasilkan saldo akhir sebesar 15.500. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada
income statement atau yang biasa kita sebut dengan laporan laba rugi. Nah, laporan ini adalah laporan keuangan kinerja perusahaan selama periode tertentu yang melaporkan pendapatan atau revenue dan beban atau expense suatu perusahaan. Seperti ini contoh dari rugi. Di sini lalu komponen dan pendapatan dan beban. Lalu di sini kalau misalnya pendapatan besar daripada beban-beban, maka hasil net income atau rugi bersih. Lalu kalau misalnya pendapatannya lebih kecil daripada bebannya, akan menghasilkan yang namanya net loss atau kerugian. Lalu selanjutnya, retained earning statement atau statement of change adalah perubahan modal perusahaan selama periode tertentu. Karena ini melakukan modal berarti komponennya adalah modal tersebut. Kalau misalnya di sini yang pertama ada retained earning, yaitu laba ditahan awal 1 Maret 2020 dengan net income. Kalau misalnya perusahaan mengalami keuntungan, tapi kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian berarti dikurang dengan loss. Nah, lalu di sini kurangi juga dividen. Lalu akan menghasilkan retained earning akhir. Lalu untuk perusahaan perorangan biasanya kita sebut dengan equity, ini kita sebut dengan capital atau artinya juga sama-sama modal. Lalu selanjutnya namanya statement of financial position. Nah, statement of financial position ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang pada suatu akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Biasanya, statement of financial position ini melaporkan 3 komponen. Yang pertama itu adalah aset, yang kedua adalah liabilities, dan yang ketiga adalah equity. Selanjutnya adalah statement of cash flow atau laporan arus kas. Laporan ini adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Dalam laporan arus kas ini terdapat aktivitas yang kita lakukan. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya, notes of two financial statement atau yang biasa kita sebut dengan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan ini adalah laporan yang berisi catatan yang terkait dengan laporan keuangan tidak dijelaskan dalam laporan sebelumnya. Contohnya itu ada perubahan estimasi umum, perubahan dan perubahan metode pencatatan inventory. Lalu di sini ada peluang karir bidang akuntansi. Pertama itu ada public accounting. Nah, public accounting ini adalah individu dalam akuntansi publik yang menawarkan keahliannya ke masyarakat umum. Pilihannya ada auditing, taxation, dan management consulting. Lalu kedua ada yang namanya private accounting. Nah, private accounting ini individu dan privat yang merupakan perusahaan profit dan bukan organisasi keuntungan. Pilihannya ada cost accounting, budgeting, account information system design and support, tax planning and preparation, dan ada yang namanya internal auditing. Selanjutnya government accounting. Pilihannya itu ada tax authorities, local government, law enforcement agency, regulator, accounting educator at public college universities. Lalu yang terakhir ada accounting. Pilihannya ada investigation, fraud using accounting, auditing, and investigative skill. Baik, sekian untuk penjelasan materi accounting in action-nya. Semoga dapat
Dimengerti? Sekian dan terima kasih.